Halo rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Mikrobiologi Makanan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, akan menjelaskan mengenai analisis kami mengenai salah satu makanan fermentasi, yaitu stinky tofu dengan judul Stinky Tofu, Bau Busuk Tapi Lezat dan Kaya Manfaat. Adapun anggota dari kelompok 8 sendiri terdiri dari Agus Leovani Siregar, Catherine Harlin, Ihsan Fauzan, Silvana Hilda Effendi, dan Adika Ulul Azmi. Berbicara mengenai stinky tofu. Chow tofu atau stinky tofu merupakan makanan fermentasi yang populer ditemukan di street food Taiwan, Hong Kong, Cina Selatan. Stinky tofu berasal dari kota Lodong di Yilan, Taiwan. Stinky tofu merupakan makanan fermentasi yang dibuat dengan proses fermentasi alami dengan cara konvensional, di mana kualitas produk yang dihasilkan tidak mudah dikontrol. Stinky tofu terbuat dari bahan kedelai. Stinky tofu identik dengan bau busuk yang dikenal juga sebagai stinky Chinese cheese. Produksi tahu bau ini melibatkan campuran sayuran, udang, dan garam. Bagaimana dengan sejarahnya? Jadi, ada dua cerita mengenai sejarah stinky tofu ini. Yang pertama, beberapa orang mengatakan bahwa tahu bau ini dibawa oleh orang-orang Shanghai ke Hong Kong pada tahun 1930-an. Akan tetapi, pembuatannya sebenarnya jauh lebih lama dari itu. Yang kedua, ada beberapa orang yang menceritakan bahwa makanan ini berasal dari seorang sarjana yang bernama Wang Zhihe yang berubah menjadi penjual makanan yang tidak sengaja membuat hidangan dari Anhui selama dinasti Qing. Dia belajar mengabdi menjadi pegawai negeri bagi Kaisar Kangxi. Berkali-kali, dia mencoba tapi selalu gagal. Setiap kali dia meninggalkan kampung halamannya untuk mengikuti ujian di ibu kota, dia menggunakan semua uangnya untuk transportasi dan tidak menyisakan untuk membeli makanan. Oleh karenanya, dia memenuhi kebutuhannya dengan mengembangkan usaha milik keluarganya di kota. Adapun bisnis keluarganya di kampung adalah bisnis pabrik tahu. Untuk itu, dia sengaja menyewa beberapa toko di ibu kota untuk menjual tahu tersebut. Selama musim panas, menyebabkan tahu segar yang tidak ia jual menjadi berjamur. Karena ia tidak ingin menyia-nyiakan makanannya, sehingga dia menemukan cara untuk mengawetkannya. Dia memutuskan untuk memotong tahu menjadi potong-potongan kecil, mengeringkannya dengan sinar matahari, lalu mengasinkannya dengan garam. Lalu, tahu tersebut disimpan di dalam toples. Setelah beberapa waktu, kemudian dia menemukan adanya zat warna hijau dan berbau yang ternyata rasanya sangat enak, begitu lezat, sehingga dia menjualnya dan akhirnya menjadi sukses besar. Tipe dari stinky tofu ada dua. Yang pertama UST, Unfermented Stinky Tofu. Yang kedua FST atau Fermented Stinky Tofu. UST atau Unfermented Stinky Tofu memiliki warna yang lebih terang dan lebih populer dan banyak diproduksi secara homemade di Cina Selatan. Sedangkan FST atau Fermented Stinky Tofu berwarna abu-abu, disebut juga dengan grey tofu, dan proses pembuatannya lebih complicated. Stinky tofu sendiri memiliki nilai manfaat. Menurut sebuah majalah kesehatan di Taiwan, stinky tofu merupakan sumber asam laktat yang dapat menormalkan fungsi pencernaan dan menyehatkan lambung. Kandungan vitamin B12 yang tinggi dalam stinky tofu dapat memperlambat penuaan otak besar dan bisa mencegah munculnya Alzheimer. Dengan mengkonsumsi stinky tofu secara teratur, juga bisa menguatkan tubuh, mencegah penggumpalan darah, dan merawat kecantikan. Berikutnya saya akan jelaskan tentang karakteristik umum dari stinky tofu. Komposisi stinky tofu itu sendiri tidak terlepas dari bagaimana makanan ini difermentasi, itu dengan menggunakan fermented brine. Berikut ada dua grafik yang menjelaskan tentang relative abundance dari berbagai mikroba yang ditampilkan pada warna di dua grafik berikut. Grafik A menampilkan relative abundance dari tofu itu sendiri yang ada di berbagai daerah di Cina yang ditampilkan pada sumbu X. Dan grafik B menampilkan relatif abundance dari mikroba yang ada di fermented brine yang digunakan dalam proses fermentasi tofu itu sendiri. Terlihat sekilas bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kelimpahan atau abundance mikroba yang ada di tofu maupun di fermented brine yang digunakan sebagai
media untuk fermentasi stinky tofu ini sendiri. Kemudian komponen yang dapat ditemukan pada fermented brine sendiri berdasarkan studi dari Wang dan koleganya. Komponen tersebut terdiri dari 55 macam molekul volatil yang terdiri dari 21 macam asam, 10 alkena, 5 alkohol, 4 keton, 4 alkana, 3 amina, 2 ester, 1 naftalena, 1 molekul sulfur, 1 fenol, 1 aldehid, 1 ether, dan 1 piridin dengan komposisi asam mendominasinya. Berikut ada grafik fluktuasi komposisi berbagai molekul pada fermented brine yang dilakukan oleh studi yang sama bagaimana yang saya telah jelaskan pada slide sebelumnya. Jika kita lihat pada grafik berikut, komposisi asam yang terlihat memiliki dominansi yang paling tinggi dibandingkan komponen-komponen lainnya. Dan kita lihat ada suatu fluktuasi pada sampel brine yang digunakan dalam fermentasi tofu itu sendiri sepanjang bulan yang diamati dalam penelitian ini. Berikut akan dijelaskan mengenai cara pembuatan stinky tofu. Jenis fermentasi dalam produksi stinky tofu adalah fermentasi natural, di mana mikroba yang ikut serta berperan dalam fermentasi berasal dari bahan baku, lingkungan produksi, maupun peralatan yang digunakan. Kondisi inkubasi kemudian mendukung pertumbuhan dari mikroorganisme yang diinginkan, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Produksi stinky tofu diawali dengan pembuatan stinky brine, yaitu campuran bahan yang difermentasi dalam larutan garam pada wadah terbuka selama 2-6 bulan. Material akan terdekomposisi dan menghasilkan larutan seperti jus untuk produksi stinky tofu. Stinky brine ini memiliki variasi formula, baik regional, yaitu antar daerah, maupun secara individual, antar produsen. Umumnya, bahan yang digunakan adalah sayuran, produk hewan, dan juga ada bahan kimia, yaitu seperti amonia untuk menambahkan karakteristik bau dari stinky brine pada proses fermentasi yang cepat. Nah, karena alasan keamanan pangan, dua formula terakhir yaitu produk hewan dan bahan kimia sudah jarang digunakan. Tahapan berikutnya adalah fermentasi tofu. Tofu yang digunakan disarankan adalah hard tofu yang memiliki kadar air lebih rendah untuk dapat menyerap stinky brine dengan lebih baik. Tofu dengan kadar air di bawah 75% kurang direkomendasikan karena produk akhirnya akan menjadi terlalu kasar. Tahapan pertama adalah potongan balok tofu akan diletakkan dalam sebuah wadah dan ditambahkan stinky brine hingga tofu terendam. Kemudian inkubasi dilakukan pada suhu ruang selama 4-6 jam. Tofu lalu dicuci dan dikeringkan dengan metode deep dry semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Stinky tofu kemudian dapat dikukus, direbus, digoreng sebelum dikonsumsi. Dan umumnya dikonsumsi dengan kondimen seperti sambal maupun kecap. Proses produksi stinky tofu yang telah dijelaskan sebelumnya adalah proses produksi secara konvensional, yang tentunya hasilnya tidak menentu dan tidak konsisten. Telah dikembangkan beberapa metode proses fermentasi terkontrol, dan juga telah dipatenkan. Berikut adalah salah satu contohnya menggunakan kultur campuran dari Bacillus, Streptococcus, dan Enterococcus. Kultur diinokulasikan pada medium Triticase soy agar. Dan kemudian ditransfer pada medium stinky brine dengan formulasi yang tetap. Ada 2 jenis formulasi seperti berikut, dan juga dapat menggunakan kombinasi dari 2 formulasi tersebut. Campuran kemudian dihaluskan dan disterilisasi dengan autoclave. Medium kemudian diinokulasikan dengan 5% kultur starter dan difermentasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 bulan atau lebih. Waktu fermentasi ini tentunya lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Merupakan terkait mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan produk fermentasi stinky tofu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembuatan stinky tofu ini melalui fermentasi alami atau natural, di mana ini akan erat kaitannya dengan diversitas mikroba yang cukup tinggi. Oleh karena itu, berikut merupakan tabel berbagai bakteri yang berperan dalam proses pembuatan stinky tofu. Dari sini bisa kita lihat mulai dari Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Echinostoc, Pediococcus, Streptococcus, dan juga Weisela, di mana kesemua ini merupakan masuk ke dalam golongan lactic acid bakteri atau LAB. Dan ternyata LAB ini merupakan mikroba yang dominan dalam pembuatan stinky tofu. Selain itu, ada juga mikroba lain yaitu Bacillus sphaericus
yang juga berperan dalam proses pembuatan stinky tofu, tepatnya di tahap akhir proses fermentasi. Dalam pembahasan berikutnya, saya akan membahas mengenai metabolic pathway dari bakteri-bakteri utama yang berperan dalam fermentasi di stinky tofu. Bakteri utama yang berperan dalam fermentasi stinky tofu adalah bakteri LAB atau lactic acid bacteria. LAB menggunakan glukosa sebagai bahan yang akan difermentasikan. Sebelum menjadi glukosa, terdapat disakarida lain yang menjadi bahan dasar dari tahu. Nah, disakarida ini harus dipecah dulu menjadi glukosa dan monosakarida yang lain. Biasanya disakarida yang umum ditemukan adalah laktosa. Namun, dalam pembuatan tahu tidak menghasilkan susu yang berbahan laktosa, tetapi menghasilkan susu kedelai. Susu kedelai ini memiliki disakarida dasar yaitu sukrosa atau alfa-D-glukosil 1,2-beta-D-fruktosida. Dapat dilihat pada gambar bahwa sukrosa terbentuk dari fruktosa dan glukosa yang berikatan. Sukrosa harus melalui katabolisme terlebih dahulu sebelum difermentasi menjadi asam laktat. Proses katabolisme fruktosa diawali dengan fosforilasi fruktosa dari ATP oleh fruktokinase. Hasil dari fosforilasi ini adalah fruktosa 1-fosfat. Fruktosa 1-fosfat kemudian dipecah oleh enzim aldolase membentuk glisaldehid dan metabolit lain yaitu dihidroksiaseton fosfat. Glisaldehid kemudian difosforilasi dari ATP oleh glisaldehid kinase menjadi G3P atau glisaldehid 3-fosfat. Kemudian dihidroksiaseton fosfat diapakan? Dapat dilihat bahwa struktur dari dihidroksiaseton fosfat dan glisaldehid 3-fosfat itu berisomer, sehingga dapat dilakukan reaksi isomer. Reaksi isomer ini dilakukan oleh enzim triose-fosfat isomerase. Jadi setelah dilakukan katabolisme dari satu molekul fruktosa, dapat dihasilkan 2 molekul GTP dengan minus 2 ATP dari fosforilasi fruktosa dan glisaldehid. Proses berikutnya adalah proses hormofermentasi. Proses hormofermentasi dihasilkan hanya satu jenis byproduct yaitu asam laktat. Pertama, glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat oleh glukokinase. Kemudian dibentuk menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoeksoisomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat difosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat oleh enzim fruktokinase. Setelah itu dipotong oleh enzim aldolase menjadi G3B dan dihidroksiaseton fosfat seperti proses yang tadi. Dengan menggunakan 2 ATP untuk fosforilasi glukosa dan fruktosa 6-fosfat, G3P kemudian dihidrogenasi dan difosforilasi dengan G3P dehidrogenase menjadi 1,3-bifosfoglycerate. Fosfat kemudian dipindahkan ke ADP untuk menjadi ATP dan membentuk 2 fosfoglycerate oleh fosfoglycerate kinase. 2 fosfoglycerate kemudian didehidrasi oleh enzim enolase untuk menjadi fosfoenol pirufat. Fosfat diambil dari ADP menjadi A3P lalu membentuk asam pirufat oleh pirufat kinase dari fosfoenol pirufat. Asam pirufat kemudian dirubah menjadi asam laktat oleh laktat dehidrogenase. Proses dari perubahan glukosa menjadi asam pirufat bisa disebut juga glikolisis. Namun ketika perubahan fermentasi dari asam pirufat menjadi asam laktat disebut fermentasi. Fermentasi berikutnya adalah fermentasi heterofermentasi. Berbeda dengan homofermentasi, yakni homofermentasi dari satu molekul glukosa hanya menghasilkan satu produk yaitu asam laktat. Sekarang heterofermentasi dari satu molekul glukosa menjadi 2 produk yaitu etanol dan asam laktat. Proses pertama yang terjadi pada heterofermentasi ini adalah proses fosforilasi glukosa yaitu menjadi glukosa 6-fosfat oleh glukosa kinase. Lalu glukosa 6-fosfat dihidrogenasi dan dihidrolisis menjadi 6-fosfoglukonat. Enzim yang berperan di sini adalah glukosa 6-fosfat dehidrogenase dan 6-fosfoglukonolaktonase. Kemudian 6-fosfoglukonat ini didekarboksilasi menjadi ribulosa 5-fosfat dan CO2. Nah, ribulosa 5-fosfat kemudian dibentuk epimernya oleh ribulosa 5-fosfat 3 epimerase menjadi silulosa 5-fosfat.
Nah, reaksi utama yang terjadi pada fermentasi heterofermentasi ini adalah di sini, yaitu pengubahan selulosa 5 fosfat menjadi G3P dan asetil fosfat. Nah, pengubahan menjadi dua produk ini terpisah, yaitu bisa menjadi G3P kemudian diubah menjadi piruvat dan lalu diubah menjadi asam laktat, itu satu produk sendiri, lalu kemudian mengubah asetil fosfat menjadi etanol dengan proses, yaitu pengubahan asetil fosfat direduksi menjadi asetaldehid. Kemudian asetaldehid direduksi kembali menjadi etanol. Nah, akhirnya satu molekul satu molekul glukosa dapat dirubah menjadi satu molekul asam laktat dan satu molekul etanol. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya.